Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Afsarini dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah pemirsa TVR 17 edisi Selasa 31 Mei 2022. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjaga daya beli masyarakat dan perlindungan sosial yang termasuk ke dalam pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 harus responsif dan fleksibel. Pemerintah dan DPR RI berkomitmen menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional dengan menjaga agar daya beli masyarakat dan perlindungan sosial yang termasuk ke dalam pokok-pokok kebijakan fiskal tahun anggaran 2023 responsif dan fleksibel. Ditemui dalam konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan, krisis akibat pandemi yang disusul oleh konflik ekonomi global harus diwaspadai oleh pemerintah. Untuk merespon hal itu, RAPBN tahun 2023 harus responsif dan fleksibel. Tentu, fokus dari APBN kebijakan ekonomi makro dan fiskal 2023 adalah satu, di dalam rangka menaikkan produktivitas, yaitu belanja di sektor sumber daya manusia dan reformasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial atau bansos. Kemudian yang kedua, tetap mendukung pembangunan infrastruktur. Menanggapi hal itu, anggota Badan Anggaran DPR RI Muh Aras menilai dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2023 harus mendorong peningkatan daya beli masyarakat serta harus memastikan kebutuhan nasional terkait pangan dan energi terpenuhi dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Jadi begini, kita ini kan masyarakat ini dalam pandemi 2 tahun ini kan semua serba menurun, termasuk daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat sekarang cukup rendah diakibatkan oleh pandemi yang tentu yang mengakibatkan krisis yang terjadi. Sehingga tentu mereka harus menjadi objek yang harus dibenahi. Hilman Hidayat dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. DPR RI resmi memberhentikan pembahasan rancangan undang-undang tentang penanggulangan bencana. Penghentian ini diputuskan dalam sidang paripurna yang digelar pagi tadi. Dan DPR RI, DPD, dan pemerintah juga sepakat menghentikan pembahasan rancangan undang-undang penanggulangan bencana pada tingkat 1 karena tidak ada kesepakatan mengenai nomenklatur terkait dengan kelembagaan BNPB. Rencana Undang-Undang Penanggulangan Bencana pada hari ini telah diberhentikan. RUU tersebut terkait dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Pemerintah tidak menjadikan BNPB sebagai sektor utama atau leading sektor dalam RUU ini menjadi alasan utama pemberhentian RUU Penanggulangan Bencana. Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto menyayangkan keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, dengan tidak adanya persetujuan dari kementerian terhadap revisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, maka tertutup sudah kemungkinan bahwa pembahasan terkait Undang-Undang Bencana dapat terlaksana. Ini yang mau saya bacakan pagi ini. Ya, jadi memang hampir 2 tahun lebih kita berdiskusi rapat resmi dengan Menteri Sosial yang sebagai wakil presiden, wakil pemerintah ditunjuk oleh presiden, ternyata tidak ada titik temu. Kami ingin memperkuat BNPB sementara pemerintah yang diwakil Kementerian Sosial ingin menghapus BNPB. Jadi sesuatu yang tidak mungkin kami lakukan, bahwa mimpi kami mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2004 itu adalah memperkuat BNPB. Sementara dari Kemensos, wakil dari pemerintah menghilangkan BNPB. Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI lainnya, John Kennedy Aziz, menyampaikan Komisi 8 ingin memperkuat BNPB ke depannya, akan tetapi tidak mendapat dukungan dari pemerintah terkait leader yang akan menaungi BNPB karena dari sisi struktural dan anggaran tidak dapat diterima oleh pemerintah. Terhentilah, maka hari ini diputuskan barangkali oleh rapat paripurna tentang RUU BNPB tersebut. Saya sangat menyayangkan itu terjadi, tapi ya apa boleh buat. Bani, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, DPR memutuskan memberikan perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang hukum acara perdata dan rancangan undang-undang narkotika. Dan anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa menyatakan bahwa pembahasan kedua rancangan undang-undang tersebut masih harus disinkronisasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di tengah masyarakat. Komisi 3 DPR RI tengah menyepakati perpanjangan waktu pembahasan rancangan undang-undang tentang hukum acara perdata dan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal itu diputuskan dalam rapat paripurna ke-24 masa persidangan 5 tahun sidang 2021-2022 hari ini di ruang rapat paripurna Gedung Nusantara 1 Komplek MPR DPR DPD RI. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan setiap undang-undang yang masih dianggap akan dilakukan pembahasan lebih lanjut. Masih ada tahapan-tahapan yang dibutuhkan dalam rangka merampungkan rancangan undang-undang tersebut, maka tidak dipermasalahkan jika dilakukan perpanjangan waktu pembahasan. Untuk pembahasan, itu semua diambil keputusan secara bersama tadi di paripurna dalam rangka melahirkan sebuah undang-undang yang memang bagus, memenuhi rasa keadilan, dan bisa menjadi panglima penyelesaian masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Selanjutnya Supriyansa menambahkan dalam perkembangannya pembahasan kedua RUU tersebut masih harus disinkronisasi dan disesuaikan dengan kondisi yang ada di tengah-tengah masyarakat. 1.700. Nah, kesemuanya ini menjadi pemikiran-pemikiran kita untuk melahirkan sebuah formulasi yang akan diterapkan di tengah-tengah lapas kita ini, supaya lapas kita bisa ditempati oleh manusia dan memanusiakan orang yang masuk ke dalam. Fitian Aunilah, TVR Parlemen melaporkan. Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan kelonggaran pemakaian masker di luar ruangan. Namun siapkah Indonesia sambut peralihan pandemi COVID-19 menjadi endemi? Laporan saya sesaat lagi, tetap bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Terima
Terima kasih pemirsa, kembali di TVR 17. Kami sini akan membahas terkait dengan Komisi 5 DPR RI menyambut baik kebijakan relaksasi protokol kesehatan, di mana kebijakan ini diyakini dapat menjadi titik balik kebangkitan ekonomi yang akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Dan di sini Komisi 10 DPR RI juga menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata di Indonesia. Dan pemirsa, berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen berikut ini. Presiden Joko Widodo secara resmi telah memberikan kelonggaran pemakaian masker saat berada di luar ruangan, melihat tren penurunan kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir. Kebijakan tersebut diambil dengan memperhatikan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia yang saat ini semakin terkendali. Pemerintah memutuskan untuk melonggarkan kebijakan pemakaian masker. Jika masyarakat sedang beraktivitas di luar ruangan atau di area terbuka yang tidak padat orang, maka diperbolehkan untuk tidak menggunakan masker. Komisi 5 DPR RI menyambut baik kebijakan relaksasi prokes tersebut. Kebijakan ini diyakini dapat menjadi titik balik kebangkitan sektor transportasi yang pada akhirnya akan mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan, keputusan relaksasi prokes yang diambil pemerintah tentunya telah mempertimbangkan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang semakin terkendali. Namun bagi masyarakat yang melakukan kegiatan di ruangan tertutup dan naik transportasi publik, dihimbau untuk tetap menggunakan masker. Itu basisnya harus data. Saya sarankan harus data basisnya. Ya. Ketika datanya valid, ya bahwa tidak akan ada perkembangan lagi, walaupun kita lepas masker, ayo kita lepas masker. Basisnya harus data. Dan saya percayalah, tidak mungkin Presiden bicara tidak pakai data, gitu loh. Mudah-mudahan apa yang Presiden sampaikan adalah sebuah kabar baik bagi kita semua bahwa dengan herd immunity yang sudah tercipta, kita di saat-saat tertentu seperti di ruangan terbuka dan seterusnya sudah tidak perlu lagi pakai masker. Ini kita berarti kabar baik. Komisi 10 DPR RI juga menyambut baik kebijakan tersebut karena dinilai bisa memberikan dampak positif terhadap industri pariwisata di Indonesia. Meski demikian, penerapan pemakaian masker di dalam ruangan, terutama di sekolah, perlu tetap diwajibkan. Ketua Komisi 10 DPR RI Syaiful Huda mengatakan, pihak sekolah harus tetap mewajibkan pemakaian masker di lingkungan sekolah, terutama di dalam ruangan. Meskipun pandemi COVID-19 tampaknya akan segera berakhir, namun masih ada ancaman baru, yakni virus hepatitis akut yang banyak menyerang anak-anak. Nah, pada konteks pendidikan, memang kemarin sempat kita diskusikan panjang, kira-kira efeknya apa kalau tanpa masker ini, karena saat yang sama sekarang kita sedang menghadapi hepatitis akut itu. Saya kira terkait dengan ini, kami tetap menghimbau sih kepada sekolah, tetap saya kira anak-anak tetap perlu saya kira menggunakan masker. Kebijakan pelonggaran pemakaian masker ini dinilai merupakan salah satu tanda Indonesia bersiap memasuki masa transisi menuju endemi. Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuene mengatakan, dalam persiapan memasuki masa transisi menuju endemi, diperlukan adanya regulasi dan kajian mendalam untuk melihat apa saja yang perlu dilonggarkan dalam masa transisi pandemi, terutama tentang wacana penghapusan PPKM. Semua yang dibuat ini ya untuk wacana-wacana ini kalau nantinya akan dilaksanakan, tentunya kan akan dilihat lagi seperti apa. Dari perkembangan di lapangan, di masyarakat, nanti tidak tertutup kemungkinan kami bisa lagi ada pengetatan, tidak tertutup kemungkinan ya. Tapi yang namanya wacana ketika dilaksanakan, tentunya ini ada dasar. Sekali lagi kami tentunya apapun itu, kami Komisi 9 sangat mendukung dan itu harus berlaku ke semuanya. Jangan hanya kelompok tertentu ya, seperti contoh tadi ya, di tempat umum kita sudah boleh dibuka, tapi untuk tempat-tempat pertemuan kita masih ditutup ya, belum dibuka. Indikator yang menjadi pertimbangan dalam transisi ke endemi, salah satunya yaitu tidak ada kenaikan kasus COVID-19 yang signifikan setelah kebijakan diperbolehkan mudik Lebaran 2022. Indikator selanjutnya yaitu positivity rate Indonesia saat ini sudah di bawah 3%.
Kemudian tingkat perawatan rumah sakit di bawah 5%, angka kematian turun menjadi 3%. Kemudian tingkat imunitas masyarakat Indonesia dinilai cukup baik hasil dari cakupan vaksinasi dan banyaknya masyarakat Indonesia yang sudah pernah terinfeksi COVID-19. Meski demikian, penentuan status dari pandemi ke endemi ditentukan Badan Kesehatan Dunia atau WHO dan suatu negara tidak dapat memutuskan status pandeminya sendiri. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi akan ada wawancara langsung dengan anggota Komisi 9 DPR RI soal antisipasi persebaran virus cacar monyet. Dan informasi lengkapnya sesaat lagi. Untuk itu tetap bersama kami di TVR 17. Kebersihan juga sebagian dari iman. Cuci tanganmu, jaga jarakmu, dan jangan lupa pakai maskermu agar terhindar dari virus. Jagalah diri kita, teman dan keluarga kita, bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Bersama kita pasti bisa. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, masih di TVR 17 dan DPR meminta pemerintah menyiapkan langkah-langkah antisipasi penyakit cacar monyet yang telah menjangkit sejumlah negara di dunia. Antisipasi diperlukan meski penyakit tersebut belum ditemukan di Indonesia. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut laporan dari rekan kami Rini Reski dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Baik pemirsa TVR Parlemen, pada siang hari ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota dari Dapil Bali, fraksi PDI Perjuangan, yaitu Bapak Ketut Kertiasa. Dan kita akan bertanya seputar wabah yang sedang marak pada akhir-akhir ini, yaitu virus cacar monyet. Ya Pak, untuk pertanyaan yang pertama saya mau bertanya tentang virus cacar monyet. Dari virus cacar monyet ini sendiri, apa sih Pak perbedaan dengan cacar yang biasa? Ya, sekarang kan lagi berkembang banyak penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak ada, dan itu kemungkinan besar kan karena kerusakan ekosistem, perilaku masyarakat. Nah, tentu ini harus diantisipasi sebaik mungkin oleh pemerintah. Kalau kita lihat dari resmi dari WHO itu ada 12 negara yang sudah terindikasi tertular cacar monyet. Walaupun ini belum menimbulkan dampak yang cukup parah seperti penyakit COVID, tapi ini perlu harus diantisipasi. Karena kalau kita lihat cacar monyet dan cacar biasa ini tentu harus dipastikan dulu itu penyebabnya. Penyebabnya apakah ini cukup berbahaya atau tidak. Kalau nanti ini
cukup berbahaya harus sudah diantisipasi. Diantisipasi bagaimana pencegahannya karena selama ini kan belum masuk ke negara Indonesia. Tetapi ini harus sudah menjadi catatan dari Kementerian Kesehatan dan nanti pun kita juga akan nanti minta penjelasan dari Kementerian Kesehatan bukan saja masalah cacar monyet aja tapi masalah kejelasan tentang hepatitis juga termasuk penyakit-penyakit yang lain yang selama ini jangan sampai penyakit seperti sebelumnya seperti COVID ini kita ketika ada penyebaran yang tentu berdampak kepada kesehatan itu nanti kita jadi terlambat. Seperti COVID kemarin ini kan rata-rata negara-negara termasuk kita ini kan belum siap menghadapi daripada akibat penyakit-penyakit yang ada yang sebelumnya kita tahu kita anggap remeh itu COVID-19, kita anggap seperti flu burung dan sebagainya ternyata itu kan berdampak. Begitupun terhadap cacar monyet ini. Karena kalau kita lihat sekarang ini penyebaran sudah hampir 12 negara, berarti ini sudah cukup intens penyebaran. Walaupun gejalanya ini belum kita lihat menimbulkan gejala yang signifikan seperti kematian dan sebagainya. Nah, itu tadi Pak, sudah 12 negara yang memang sudah mengkonfirmasi terdeteksi virus cacar monyet. Nah, untuk Indonesia sendiri sebelum masuk ke Indonesia, apa pencegahan yang harus diantisipasi nih Pak? Ya, pertama harus dilakukan kita sekarang kan sudah masih ditekankan ya prokes ini tetap karena bagaimanapun virus ini kan bisa melalui cairan tubuh bisa juga nanti kan melalui cairan dan sebagainya prokes. Nah, yang kedua ini harus mengoptimalkan peran daripada imigrasi di karantina sehingga negara-negara yang sudah tercacar ini harus sudah dilakukan dicari database-nya. Berapa sih yang kena di sana kemudian penyebarannya harus juga diantisipasi apakah ini berdampak jangka panjang atau apalagi sampai kematian. Ini harus sudah dari awal dicari, diidentifikasikan oleh Kementerian Kesehatan bersama dengan Kementerian Luar Negeri sehingga nantinya kalau nanti menimbulkan efek yang lebih parah atau apalagi sampai kematian ini kita sudah cepat mengantisipasinya. Perlu dilakukan karantina untuk 12 negara yang sudah terdeteksi virus cacar monyet ini. Nah, apakah nantinya akan ada vaksin lanjutan nih setelah vaksin COVID-19? Apakah akan ada vaksin untuk cacar monyet ini sendiri, Pak? Saya kira nanti ini kan kita sudah mulai mengembangkan vaksin segala bentuk penyakit, kan begitu. Termasuk juga kan sekarang sudah mau kita kembangkan penyakit cikungunya, itu kan juga virus juga. Penyakit hepatitis, penyakit juga dengue atau demam berdarah. Itu segala bentuk vaksin ini sudah mulai dikembangkan terhadap kemungkinan berapa penyakit. Tentunya dalam hal ini, tapi tentu yang menjadi prioritas ini adalah sekarang ini apa yang menjadi penyakit itu yang sudah menyebar itu sudah harus dipikirkan apakah sudah di karantinanya itu yang terpenting kan begitu. Data-data itu harus lengkap diinformasikan kepada publik. Jangan sampai nanti pertama adalah jangan sampai tidak salah publik mengakses terhadap cacar ini dan juga tidak menimbulkan rasa ketakutan. Tetapi tetap kita waspada, terutama mengantisipasi agar jangan sampai nanti penyakit ini bisa menyebar dan tentu kalau nanti dampaknya ini harus itu yang terpenting dipikirkan. Apakah dampak itu serius ataukah itu hanya sekedar cacar-cacar seperti biasa. Ya, baik Pak, terima kasih waktunya Pak. Dan demikianlah pemirsa TVR Parlemen, sekian obrolan dari saya bersama dengan anggota DPR RI Dapil Bali yaitu Bapak Ketut Kertiasa. Kembali ke studio. Itu dia laporan dari rekan ini dan sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI usai jeda dan tetaplah di TVR 17.
Kembali di TVR 17, kali ini kita memasuki ke segmen media nasional dan mari kita simak bersama apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Alfat Rizky. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline media online hari ini. Kali ini mengenai Komisi 8 yang menilai perlu adanya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Mari kita simak pemirsa di layar kaca bahwa Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Diah Pitaloka menyatakan perlu adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Pasalnya saat ini pemerintah Arab Saudi dinilai mulai menerapkan sistem haji yang berbeda. Kini Arab Saudi melihat haji menjadi pariwisata dan bisnis sementara paradigma masyarakat Indonesia masih konvensional hingga saat ini. Hal ini dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap biaya haji di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, dia juga menuturkan adanya permasalahan kekurangan dana biaya haji tahun 2022 yaitu sebesar 1,5 triliun rupiah. Dia berharap permasalahan ini dapat segera diselesaikan mengingat keberangkatan calon jamaah haji tinggal menghitung hari. Selanjutnya pemirsa yang juga menjadi headline di media online adalah Komisi 10 DPR RI yang menerima aspirasi dari Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. Mari kita simak lagi pemirsa di layar kaca. Anggota Komisi 10 DPR RI Desi Ratnasari berterima kasih kepada Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia atau APTISI, Forum Pimpinan Yayasan dan Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta Papua dan Papua Barat, serta Rektor Universitas Balikpapan karena telah memberikan masukan terkait permasalahan yang tengah dialami perguruan tinggi swasta di Indonesia. Desi juga menyebutkan hal ini dapat menjadi peluru tajam untuk Komisi 10 DPR RI dalam mengawasi kinerja pemerintah. Desi mengapresiasi masukan yang disampaikan oleh Dewan Pembina APTISI Marzuki Ali perihal kebijakan pemungutan pajak pada perguruan tinggi swasta, khususnya pajak bumi dan bangunan. Menurutnya, hal ini perlu ditinjau kembali karena adanya kontradiksi dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Desi juga menyebutkan revisi UU Sisdiknas serta Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan suatu keniscayaan di mana hal ini diharapkan dapat menjawab keluhan perguruan tinggi swasta di Indonesia terkait sulitnya mereka berkembang, termasuk salah satunya karena adanya pungutan biaya yang amat tinggi saat akreditasi. Baik pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai Komisi 8 DPR RI yang menilai perlu adanya revisi Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji. Dan juga dari Komisi 10 DPR RI yang mengangkat terkait beberapa permasalahan perguruan tinggi swasta di Indonesia. Kembali ke rekan Anggun. Menarik sekali pembahasannya. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media yang tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Dan jangan lupa kembali kami ingatkan kepada Anda, virus COVID-19 masih ada dan untuk itu teruslah taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, Referensi Indonesia. Badan